Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, baik yang di mancanegara, ya, di Australia, di negeri jiran Malaysia, di Arab Barat Tengah sana, ya, Jazirah Arab sana, ataupun di mana kalian berada, ya. Begitu juga untuk yang di dalam negeri kita sendiri, ya, sudah tersebar dari mulai ada yang di Aceh, ya, sampai ke Papua sana. Kita doakan semoga sholawat saudara-saudara kita itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan juga insya Allah Gusti Allah Ingkang Maha Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, yang semoga selalu always anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian, ya, linknya, ya, link-link kajian dari channel dakwah ini, sehingga engkau juga punya catatan langit bahwa engkau tercatat sebagai hamba yang telah mengambil bagian atau mengambil peran dalam syiar dakwah Islam. Begitu juga atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan doamu untukku juga tercurahkan untukmu. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, di pagi yang masih dingin ini, ya, kita mulai mendiskusikan sebuah kajian yang itu sebagai menu tambahan gitu, ya, di samping menu utama senja nanti. Rubriknya yang kita kasih tajuk itu, tajuk besarnya itu mampir ngombe, ya. Sebentar, masih dingin di sini, aku tak mengusir kedinginan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa hari ini Jumat, ya. Bagi mereka yang pakai celana silahkan, ya, nanti penuhi masjid-masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu untuk sholat berjamaah. Yang pakai rok nggak usah, di rumah aja. Oke, seperti yang telah aku janjikan, aku akan memberikan sebuah apresiasi, ya, tanggapan untuk saudara kita, ya, saudara atau saudari, ya. Bentar aku lihat. Yang ada di Jambi. Oh, saudari kita, ya, soleha kita yang ada di Jambi, ya. Kemarin aku hanya menyebut sejenak, belum membahasnya dalam sebuah tanggapan yang komprehensif. Oke, sebelum itu aku akan membacakan dulu komen-komen kalian yang masuk di mampir ngombe kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mbak GF soleha kita dari Palu, terima kasih, ya. Ya, itu dogma nenek moyang itu juga harus diuji, ya. Belum tentu benar, meskipun belum tentu salah. Ketika itu benar, ya, kita ikuti. Kalau itu salah, ya, kita tinggalkan, ya. Terima kasih untuk Mbak GF, ya, soleha kita yang ada di Palu. Semoga selalu berbahagia bersama keluarga. Berikut Mas NT ada di Malang, Turen Kidul, Turki itu ada di Malang, sisi selatan, ya. Berikutnya Kang Mas IPPTK yang ada di Sidamanik, salam sehat semua, bahagia bersama keluarga, ya. Berikutnya Kang Mas TF yang ada di Gresik, ya. Terima kasih
resumenya sangat bagus sekali dan ini membantu kita untuk memahaminya. Silahkan Anda bisa kopas itu ya dari Mas TH yang ada di Gresik. Itu resumnya bagus sekali itu ya. Salam Islam rasional. Oke, matur nuwun. Islam rasional. Menyimak setelah lohor Mas SG, terima kasih. Surga dunia yang sekarang ada. Surga dunia. Kamu ngomong surga dunia, aku jadi ingat lagu. Itu lagu lama, lagu dangdut ya. Tapi sayangnya lagu itu tidak ori, itu di apa namanya? Plagiat dari lagu India ya. Judulnya Surga Dunia. Kamu bisa klik di YouTube itu Surga Dunia itu. itu tidak ori lagu Indonesia, itu lagu India era tahun 70-an enggak salah, yang ditarik ke dalam Indonesia diganti syairnya, tapi notasi nada-nadanya persis itu ngambil lagu dari India ya. Itu judulnya Surga Dunia yang menceritakan tentang pengantin. Jadi pengantin itu suasananya surga dunia. Oke, untuk soleha kita dari Demak, Mbak RE. Oke, terima kasih Gus. Mohon izin Oot Gus mau nyanyi. Sayang aku nggak begitu ngerti bahasa Inggris ya. Ini syairnya panjang sekali. Oke, terima kasih soleha kita yang ada di Demak ya. Nggak tahu ini teman-teman yang pandai-pandai bahasa Inggris tentunya ngerti ya. Kalau aku nggak begitu pandai gitu. Just for myself lah ya. Oke. Berikutnya Kang Mas SE. Ini saudara Kristen kita ya. Mas SE ini Protestan atau Katolik ya? Sepertinya Protestan, mohon dikoreksi kalau salah ya. Dia bilang Mazmur 115:3 ya. Allah kita di surga, ia melakukan apa yang dikendakinya. Oke, terima kasih ya. Surga fiction sudah ada apa belum gitu ya. Terima kasih. Untuk Mbak atau Mas ini Ede ya, ada di mana Mbak ya, sebutkan ya. Taurat menjanjikan kedatangan Mesias, Injil meriwayatkan kisah Mesias ya. Mesias adalah penutup segala nabi dan rasul. Dia mengutip kitab Kejadian. Saya tidak tahu arahnya mau kemana ini anunya ya, komentarnya, tapi terima kasih aku ucapkan ya. Kalau Mesias adalah penutup segala nabi dan rasul, itu Anda harus merumuskan dulu apa rasul dalam, karena Anda kalau dari namanya ini sepertinya Kristen ya. Sepertinya, kalau salah tolong dikoreksi. Berarti Anda harus menyimpulkan dulu apa itu rasul. Kalau Anda mengatakan bahwa Mesias adalah penutup para rasul. Karena ada kitab di setelah Injil itu disebutkan KPR itu ya, kitab para rasul. Itu rasul yang mana? Rasul Paulus. Kalau Mesias penutup tentunya yang lain-lain kan bukan rasul. Ya. Walaupun arahnya tentunya akan menolak kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad, itu hal lain lah ya. Sebagai kita berbicara di internal Kristen dulu. Ya, tentunya Kristen menolak kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad, itu ya sudah semestinya begitu, monggo silakan saja ya. Tapi ketika kita berbicara dalam perspektif internal Kristen sendiri, kalau dikatakan bahwa Mesias adalah penutup segala nabi dan rasul, masalahnya kan ada rasul-rasul lain selain Mesias. Ya. Ada Rasul Paulus contohnya. Lalu apa terminologi rasul itu? Itu yang aku maksud ya. Oke, terima kasih Mbak atau Mas Ede ini ya. TBM, surga dan neraka sekarang belum berpenghuni. Nanti setelah manusia dibangkitkan di hari kiamat baru terisi. Sulawesi Tenggara. Oke, terima kasih TBM ya yang ada di Sulawesi Tenggara. Salam untuk keluarga di rumah. Ini senior kita, guru kita ya, Kang Mas ABD KDRDJ ya, dari Pamekasan. Beliau ini sosok yang asik ya.
eh, ngajinya lebih dahulu ya. Ketika aku masih di jalanan atau aku memulai di jalanan, beliaunya sudah lebih dahulu mengkaji Al-Quran. Dan kajian-kajiannya itu mendekati sofistik sih ya. Bahasa-bahasa pilihannya itu kan bukan bahasa sembarangan. Maka kalau mbak kita, soleha kita yang ada di Demak sulit mengikuti penjelasannya, ya aku maklum. Aku sendiri kadang-kadang juga sulit ya, karena bahasanya itu bahasa sastra tingkat tinggi yang dia pakai. Dan beliau adalah orang yang cukup mumpuni lah ya dalam hal Quran ya. Spesifiknya itu dalam hal apa ya, matematika Al-Quran atau begitu bisa kita bilang ya. Jadi kalau kita kan biasanya lihat rasi ya, Virgo begini, Pisces begini, Aquarius begini gitu ya. Kalau beliaunya tidak dilihat seseorang itu, tapi harus tepat, tanggal lahirnya itu harus tepat. Nanti beliau bisa petakan, oh karakternya begini, cocoknya begini, karirnya, sifatnya yang menonjol apa, yang tidak ngerti semua, sakit yang biasanya diderita apa, dia ngerti. Itu istilahnya apa ya? Istilah jus. Jadi dia pakai Al-Quran. Nanti oh Anda jus sekian. Nanti kalau jus sekian bagaimana? Begini. Kalau jus 5, jus 6 itu beda-beda ya. Jadi orang itu terbagi atas jus, dan itu beliaunya sangat piawi sekali ya, sangat piawi. Dan pengetahuan Al-Qur'annya bagus lah ya. Jadi bisa jadi kalau dilihat era beliaunya itu seniorku meskipun kami ngajinya itu jalurnya beda. Dia punya guru, aku juga punya guru, tapi kami ketemu dalam satu wadah diskusi persahabatan, persaudaraan yang baik gitu. Tapi jalur ngajinya beda. Dan beliau lebih dulu jadi seniorku gitu ya. Bahkan gerah itu waktu umur belum 2 tahun, jadi aku pas ada keperluan keluar gitu, ba'da maghrib itu gerah itu sakit ya. Yang ada cuman mamanya sama istrinya. Ya alhamdulillah, mungkin Allah sudah utus ya, Kang Mas ABD itu datang ke kontraanku gitu. Kalau nggak ada Kang Mas ABD ya mungkin istriku kebingungan juga. Karena begitu Kang Mas ABD datang, jadi yang mengantar gerah itu sama mamanya ke rumah sakit itu Kang Mas ABD, sementara aku masih di luar. Ya. Waktu itu gerah itu masih belum 2 tahun, masih 1 tahunan ya. Jadi persaudaraanku dengan beliau cukup bagus ya. Cuman karena beliau akhirnya hengkang dari Batu, kembali ke tanah kelahirannya yaitu di Pamekasan, Madura. Orangnya makanya ya, kadang-kadang yang dimaksud orang keras itu seperti apa sih gitu. Ya. Orang itu kadang-kadang kalau aku ini temperamental, tapi apakah aku itu keras? Ya belum tentu juga. Biasanya orang mengatakan orang keras itu orang temperamental. Belum tentu loh. Kang Mas ABD KDJ ini orangnya cool, kalem, confident gitu. Kalau ngomong nggak seperti aku. Kalau ngomong itu kalem, tertata, senyum, seperti gitu ya. Tapi dia punya pendirian, kalau dia sudah mengambil keputusan merah, sampai mampus pun tetap merah. Caranya bisa merubah dia supaya mau berubah dari merah ke hijau. Nah, itu kita perlu trik approach, pendekatan ke dia. Nggak bisa, orangnya pendiam. Tapi kalau dia sudah putuskan merah, maka dia akan apa kata orang tetap merah dia. Nah sekarang bagaimana cara kita merubah dia? Ya pendekatan kita harus bagus. Cara entah dengan cara yang bagaimana lah ya, baru dia mau berubah. Tapi kalau tidak dengan cara itu enggak bisa. Jadi pendiriannya teguh. Orangnya tidak seperti kalau aku kan jeder kan. Bodoh kamu. Goblok kamu. Kalau dia enggak. Dia orangnya senyum, cool, kalem, confident gitu. Ngomong itu bahasanya tertata. Kalau aku kan ya jalanan ya, makanya ngomongnya seperti tadi itu. Oh, blon gitu.
Dan itu bukan menyerang pribadi sebetulnya ya, karena kulturnya beda. Maka dari itu sebetulnya orang keras itu orang yang bagaimana sih? Kalau beliau itu menurutku keras, meskipun ngomongnya teratur, kalem, pendiam, nggak menghentak-hentak, tapi dalam pendirian keras dia, teguh. Tepatnya teguh atau keras ya. Kalau sudah merah ya merah. Nah, kalau kita mau merubah harus pandai-pandai kita memberikan masukan ke dia, gitu. Ya, bisa dikatakan kalau dia sudah mengambil keputusan ya dia cuek bebek, apa yang dia ambil dia lakukan, gitu. Ya, ini Kang Mas ABD. Asik ya ngopi dengan beliau, ngobrol perkara iman. Jadi kami ngajinya beda-beda, cuman saya dan Kang Mas ABD ini kan sudah persahabatan yang menjadi saudara gitu ya. Kebetulan dia kan dari Pamekasan Madura dan istriku juga kan Madura, jadi mereka menjadi saudara yang lebih intens lagi, klannya klan Madura. Gitu. Ya, jadi MA, gelarnya MA ya, Madura asli. Oke, terima kasih untuk Kang Mas ABD, jangan bosan-bosan masuk ke ruang diskusi di sini ya. Oke. Untuk Kang Mas IT, nggak tahu ini ya dari mana asalnya. Nggak sebutkan ya. Kang Mas IT aku baca agak cepat ya. Kulonun ngaos Gus, ngaos itu ngaji maksudnya ya. Mohon maaf Gus, ikut ngaji ingin belajar Quran. Kalau lihat terjemahan Quran dalam bahasa Inggris bukan disediakan tapi dipersiapkan, prepare dalam bentuk lampau, atau mikirnya ini berarti telah ada Gus. Aku mikirnya idat itu asal katanya dari idah yang artinya rentang waktu menunggu. Jadi aku mikirnya surga akhirat sudah ada dan tinggal menunggu gitu ya. Di samping itu juga diperkuat dengan surat An-Najm ayat 15 dan hadis ini Gus. Kemudian Jibril mengajakku ke Sidratul Muntaha. Ia diselaputi warna-warni ya yang tidak aku ketahui. Lalu aku dibawa masuk ke dalam surga, ternyata di dalam terdapat dinding-dinding yang terbuat dari permata dan debu dari wangian kasturi. Bukhari Muslim. Oke Mas, masalahnya seperti yang aku bilang kemarin. Aku dari bawah dulu ya. Dari tentang hadis Bukhari Muslim. Itu berarti Anda dalam sudut pandang Mi'raj seperti yang mainstream pandang. Sedangkan aku tidak. Jadi di sini kita sudah beda, ya. Tapi monggo silakan saja, enggak apa-apa. Enggak ada ceritanya orang naik ke awang-awang sampai ke sana itu kemana itulah. Ya, enggak ada. Aku enggak percaya itu. Aku menolak hadis yang Kanjeng Nabi di surga ketemu ini, ketemu itu, ketemu orang yang lidahnya selalu dipotong-potong. Terus dia apa dijelaskan? Oh dia suka mengadu domba. Terus ada perutnya gede pecah lagi. Karena apa? Dia sering makan barang haram. Kan ada cerita itu kalau Mi'raj itu kan. Itu aku tolak Mas. Karena cara pandang Mi'rajku itu tidak seperti mainstream. Kalau Anda seperti mainstream karena Anda mengikuti menerima hadis ini gitu. Jadi prasoposisi kita beda ya, tapi bagaimanapun itu aku hormati atau hargai, monggo silahkan enggak apa-apa ya. Terus tentang An-Najm beda juga, aku sudah dekonstruksi itu, silahkan dilihat. Aku bukan jannah itu bukan surga di situ, tapi taman. Aku memahaminya sebagai isim zat, bukan isim makna. Ya, berikutnya tentang prepare. Prepare itu gini loh Mas, aku kan dulu pernah kerja di hotel ya. Misalkan ada tamu mau masuk jam 2 check in. Sementara kamar yang dia booking itu masih ditempati tamu yang lain. Tamu yang lain itu check outnya jam 1. Maka petugas hotel itu antara jam 1 ke jam 2 itu prepare namanya. Prepare. Pertanyaannya, apakah dalam prepare itu kamar itu sudah siap disiapkan? Ya sudah disiapkan sih, tapi dia belum ready. Gitu Mas. Ya, prepare itu sebuah proses yang itu belum ready. Jadi tamu belum diperkenankan masuk karena mungkin masih dibersihi, handuknya diganti, spraynya diganti, ya, dan segala macam ya, yang apa keperluannya dalam kamar itu dipersiapkan. Jadi belum ready.
Kalau sudah ready, baru tamu yang sudah booking untuk check in di jam 2 itu dipersilahkan. Gitu ya. Jadi prepare itu in process kalau bahasa industrinya. Dia bukan sesuatu yang sudah ready. Tapi bagaimanapun aku berikan apresiasi, monggo silakan. Dan itu sudah dijelaskan oleh Kang Mas ABD KDJ ya. Dan diskusinya sangat menarik ya. Diskusinya sangat menarik ya. Sangat menarik sekali. Inilah kelebihan kita yang harus kita menjadi sebuah kekayaan berpikir dan kita menjadi terpesona karena kitab suci kita itu masih ada original teksnya. Sehingga perdebatan-perdebatan itu bisa dirunut melalui original teksnya, bukan terjemahan. Karena terjemahan tidak boleh dong menghakimi terjemahan. Itu salah satu keuntungan kita ya. Sementara dalam kekristenan itu mereka, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di kekristenan itu hanya berpedoman pada terjemahan. Terjemahan itu pun kita tidak tahu diterjemahkan dari mana. Apakah dari original teksnya? Ya. Maka ini sebuah kekayaan intelektual yang masih terjaga dan insya Allah sampai yaumul akhir nanti tetap terjaga. Makanya aku membedakan antara terjemahan kitab suci dan kitab suci itu beda. Terjemahan itu bisa salah. Seperti kita ini terjemahannya beda-beda ya nggak apa-apa. Tapi kan kita masih punya benda aslinya. Terjemahan itu cuma bayangan. Usaha kita untuk memahami benda aslinya. Benda aslinya apa? Ya original teks itu. Itu yang menjadi fundamental dasar kekuatan Islam itu di sana. Kitab sucinya masih ada dalam edisi original teks, bukan terjemahan. Maka setiap penerjemahan Al-Quran itu harus didampingi original teksnya. Sehingga setiap kita bisa mengkompir langsung ke original teksnya. Subhanallah, alhamdulillah. Ya seperti ini. Ternyata apa yang disampaikan oleh Kang Mas IT itu dikomentari lagi oleh Kang Mas ABDKJ itu ya. Monggo silahkan. Bagus, diskusinya bagus. Kalau kita nggak punya original text, kita nggak bisa diskusi seperti ini. Karena nanti lari ke narasi, lari ke diksi, lari ke huruf. Nah kalau original text-nya nggak ada gimana? Ini jangankan narasinya aja, diksinya bisa kita telaah. Jangankan diksinya, hurufnya aja bisa kita telaah. Ya, oke. Kemudian Mas DSD ya, alhamdulillah Makassar. Mas EM Yogyakarta, terima kasih. Nah, ini Kang Mas kita ini ya, Pak guru kita ini beliaunya pengajar nih guru ya, alumni dari Pondok Pesantren Cukup Beken ya, dan aku sekarang sudah lama tidak ke sana ya. Biasanya aku ngisinya itu yang di Siman. Di Siman itu pondok utama. Dulu belum, namanya dulu masih Institut apa institut lah? Institut Darussalam apa gitu ya. Sekarang kan menjadi UNIDA, Universitas Darussalam. Dan aku tidak setuju. Dan aku juga seperti yang lalu, aku tidak setuju IAIN itu menjadi UIN, nggak setuju. Ya, biar aja institut, jangan universitas. Karena ada konsekuensi logis ketika institut berubah menjadi universitas. Dia nggak menjadi sesuatu yang spesifik. Maka aku sebetulnya lebih setuju Institut Agama Islam Negeri, karena itu sesuai dengan keputusan DPR MPR tahun 66. Itu ada surat keputusannya itu. Hebatnya ulama-ulama kita dulu ingin membuat sebuah kawah candra di muka yang itu bisa melahirkan ulama-ulama untuk kita. Maka dibikinlah IAIN, institut. Lah kok ujuk-ujuk sekarang dirubah menjadi universitas, UIN. Aku nggak setuju. Begitu juga INSIT, itu sebenarnya aku lebih senang INSIT daripada UNIDA, Universitas Darussalam, Gontor. Ya. Ini kalau ada rektornya kita bisa ngomong baik-baik. Sekarang rektornya kalau nggak salah kan Dr. Kang Mas Fahmi, ya putranya dari pendiri Gontor, alumni Cambridge nggak salah.
Dia pernah studi di Cambridge University di Inggris. Dan kami sering ketemu itu ada program PKU. Jadi mahasiswa-mahasiswa Gontor yang sudah mau akhir studi itu ada kerja lapangan namanya PKU, pendidikan kaderisasi ulama kalau nggak salah itu. Ya, di sana kami berinteraksi. Nah, dulu aku waktu ke sana itu aku ngisi usuluddinnya, khususnya kristologi. Itu masih insit. Ya, itu ada tapi di Gontor 5 Putri juga pernah, terus di Gontor 3 mana itu ikut Kediri itu ya, Gontor 3 ya, Cangkring atau apa gitu juga pernah di sana ya. Nah, beliaunya ini alumni sana, jadi cukup beken dan sekarang sepertinya jadi guru. Dan yang istimewa sekali, kalau aku kesulitan cari barang-barang, beliau langsung responsif. Gue sudah beli, kalau belum tak belikan. Seperti holder, terus casing handphone itu. Aku kadang-kadang di sini cari kesulitan, beliau yang membelikan. Dan terima kasih, semoga itu menjadi amal soleh beliau ya. Dan kita ucapkan terima kasih lah ya. Begitu juga untuk sahabat-sahabat yang lain yang telah bersolawat ya. Aku ucapkan terima kasih. Begini penjelasannya cukup panjang ya, cukup panjang, dan itu sudah masuk ke dalam sistem bahasa yang rumit ya. Aku nggak bisa jelaskan dalam waktu yang singkat ya. Kalau Kang Mas WJ, Bapak guru kita ini menukil di ayat surat At-Taubah ya, surat At-Taubah yang ke-46 Taubah ya, surat ke-9 ayat yang ke-46 ya. Di situ kan menyiapkan atau menyediakan. Justru aku kurang setuju, Mas. Kami kan mengkaji ayat itu di Ahad ya, ba'da asar, ayat-ayat tentang, seperti kemarin kita kan berbicara tentang apa itu jihad ya. Jihad itu kan selalu digandengkan dengan al-akhwan, dengan teritorial. Jadi kami nggak memahami jihad itu sungguh-sungguh, terus ada orang belajar sungguh-sungguh dia jihad. Enggak begitu. Jihad itu dimana kita mempertahankan atau merebut teritorial kita yang dari jarahan asing. Seperti kita dulu berjuang mempertahankan Indonesia, negeri kita tercinta, dari kejahatan manusia bengis, baik yang dari Belanda maupun dari Jepang. Nah, itu jihad. Jadi jihad itu orang kan kadang-kadang jihad itu jadi pemahamannya tentang jihad salah. Jadi orang banyak salah. Justru memandang jihad itu negatif. Enggak begitu. Makanya kita perlu ngaji. Dan yang terlalu longgar semua apa-apa yang sungguh-sungguh. Ya benar sih, secara lugotan jihad itu bisa sungguh-sungguh. Tapi kalau ada orang belajar sungguh-sungguh, terus cari kerja sungguh-sungguh, cari duit sungguh-sungguh, apapun yang sungguh-sungguh itu jihad. Tidak bisa begitu. Coba kita lihat kata jihad itu ya dalam Al-Quran, itu selalu terkait dengan al-akhwan atau teritorial gitu loh. Maka jihad itu sebetulnya secara terminologi itu harus perjuangan yang berhubungan dengan mempertahankan teritorial. Seperti kita mempertahankan negeri kita ini dari jajahan bangsa lain yang mau macam-macam kepada negeri kita. Nah, itu jihad. Nanti hubungannya apa? Ya jelas perang. Kan perang. Maka ketika kita lihat surat At-Taubah ya, surat 9 ayat 46 itu diterjemahkan sebagai menyiapkan ya. Aku kurang setuju karena terlalu sempit. Tapi ya benar, mempersiapkan benar, tapi terlalu sempit. Istilah yang kami gunakan tuh mobilisasi. Mobilisasi. Jadi semua rakyat dikasih tahu mobilisasi, diajari perang, diajari mempertahankan diri, diajari strategi, daerah mana yang mau direbut, kapan kita berangkat perang, siapa nanti yang akan mengkomando, berapa peleton. Begitu, Mas. Mobilisasi. Kalau menyediakan bukannya salah sih, tapi kurang luas. Jadi dalam Islam itu kita berangkat perang nggak boleh bonek. Bonek itu bondo nekat.
nggak ngerti, nggak pernah dilatih, nggak terlatih, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti dari arah mana kita serang, di mana kita bertahan, terus pokoknya berangkat aja bondo nekat, ya modar, ya ya, kalau sekarang tertembak, kalau dulu terpana, ya. Jadi nggak sesederhana itu kalau kami tidak menyiapkan, tapi memobilisasi. Jadi rakyat itu dimobilisasi. Tetapi apapun adanya, aku ucapkan terima kasih. Dan inilah yang aku bilang, diskusi yang baik seperti ini. Kamu nggak setuju, silakan saja ajui argumentasimu, gitu ya. Nah nanti kalau kita ketemu ya alhamdulillah, nggak ketemu saling menghormati gitu saja. Jadi kalau ada yang bilang aku itu tidak menghormati perbedaan, ya konai sing goblok. Jadi kalau ada orang yang komentar bahwa Gus Bekti tidak menghormati perbedaan, orang itu yang goblok, belum memahami siapa Gus Bekti. Aku itu sangat menghormati perbedaan. Seperti ini kan aku tetap hormati dan aku welcome. Dan aku ucapkan terima kasih. Artinya, oh ada pandangan kita, oh ada pandangan lain. Jadi pandangan kita menjadi kaya, tidak hanya satu pandangan. Ya, nanti terserah kalian mau milih yang mana. Terserah aku mau milih yang mana. Tapi setidaknya ada berbagai macam referensi. Tapi tidak sembarangan referensi. Seperti ini kan tidak sembarangan. Dia kan mengajukan kerangka berpikirnya. Biasanya yang kelas-kelas coro itu kan kerangka berpikirnya nggak ada, langsung memberikan justice yang nggak baik. Ya, jadi ini sangat bagus. Dan itu ternyata sudah Kang Mas WJ sudah ditanggapi oleh saudara kita Kang Mas ABDKJ ya. Dan ternyata Mas ABDKJ juga tidak sepakat ya. Tidak sepakat artinya punya pandangan lain, tapi itu bagus-bagus saja ya. Nah, sekarang kalian tinggal memilih saja mau disediakan, mau disiapkan, mau dijanjikan surga itu, terserah saja, tinggal pilih. Dan ini sebetulnya menarik untuk kita kaji nanti dalam forum yang tersendiri sepertinya. Karena ini sudah masuk sistem ya, bahasa ini. Ya, kalian bagaimana bos? Ya tinggal milih aja mau ikut yang mana. Tetapi seperti yang aku bilang kemarin, sebetulnya mau dipersiapkan kek, mau dijanjikan kek, mau disediakan kek, itu sama-sama tidak memberikan jawaban yang saklek bahwa surga itu sudah ada atau belum sih. Kan yang kita diskusikan surga itu sudah ada apa belum. Kalau kita ambil dipersiapkan, itu masih in proses. Disediakan, apakah yang disediakan itu, yang telah itu kan disediakannya, bukan barang yang disediakannya itu sudah ada atau belum, kita belum tahu. Dijanjikan juga begitu, yang sudah itu kan dijanjikannya, apakah barang yang dijanjikan sudah ada, kita belum tahu. Terus kita menukil ke hadis, yang katanya hadis kan belum pernah dilihat, belum pernah terbetik dalam hati. Tapi kan yang belum pernah dilihat belum tentu itu tidak ada. Yang belum terbetik dalam hati kan belum tentu juga tidak ada. Bisa jadi sudah ada, tapi bisa jadi juga belum ada. Jadi memang di sini kita sebetulnya masing-masing dalam posisi yang kita tidak bisa saklak. Sebetulnya jannah surga itu sudah ada atau belum. Makanya aku bilang kemarin sebetulnya itu tidak penting. Yang penting justru bagaimana kita mempersiapkan diri kita secara pribadi, anak kita, istri kita, keluarga kita, saudara kita, baru sahabat-sahabat terdekat kita, saudara-saudara kita sesama muslim, kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita mempersiapkan langkah kita untuk menuju surga? Itu sebetulnya yang penting. Karena mati ini kan perjalanan yang menuju akhirat. Akhirat pilihannya cuma dua, surga dan neraka. Ya, oke, itu Kang Mas WJ dan aku terima kasih ya sudah menyampaikan komentarnya dan sangat bagus, dan itu dikomentari ulang sama Kang Mas ABDJ. Karena kalau sudah masuk ke sistem lugotan tuh itu ribet Mas. Untuk menjelaskan juga agak ribet. Seperti aku kasih contoh begini. Iqra itu kita ambil dari mana? Kalau Iqra itu kita ambil dari isim, dari Quran, maka dia diartikan berquranlah. Dia menjadi makrifat, nggak nakiroh lagi. Tapi kalau Iqra diambil dari fiil, dari qoro'a,
maka dia menjadi bacalah. Bacalah ini dia masih nakiro, belum makrifat. Ya tergantung apa yang dibaca. Tapi kalau berquranlah, sudah jelas yang dibaca Quran, atau hiduplah kamu dengan Quran. Nah, ini seperti yang pernah aku sampaikan, kita akan mengambil kata dasarnya itu isim atau fiil, karena nanti artinya berbeda. Asik kan? Asik diskusi seperti ini. Kita kalau ngaji bahasa itu bisa 1 jam tidak kerasa. Dan inilah kekayaan yang harus kita banggakan, karena Al-Quran itu, aku ulangi lagi, masih ada dalam original teksnya. Kalau kita sudah tidak punya original teksnya, kita nggak bisa diskusi seperti ini. Bila jadi uidat itu nanti ternyata dia polisemi, bisa disediakan, bisa disiapkan, bisa dijanjikan, tergantung konteksnya lebih tepat yang mana. Ya monggo-monggo saja. Ya. Jadi aku ucapkan sekali lagi terima kasih ya. Yang ini yang aku tunggu-tunggu yang dari Surabaya, yang katanya dia juga belajar nahwu sorob. Kalau aku bilang sorob nahwu, nggak muncul gitu ya. Seharusnya muncul. Ayo kita bareng-bareng diskusi di sini. Oke, ini Mbak. Oke Mas, ya yang dari Wilangan terima kasih. Mbak A Soleha kita dari Surabaya terima kasih. Makassar MC terima kasih. JW Jumat Wage. Kalau saya Selasa Wage Mas. Sorry aku baca ya, nggak apa-apa ya. Juga bukan nama kok ya. Cuman apa istilahan, pakai istilahan. Kalau saya Selasa Wage, jadi saya 7. Ini kalau orang nggak ngerti hitungan Jawa nggak ngerti ya. Saya Selasa Wage 7. 4 dan 3 nilainya. Lain kali Mas JW Wage, kalau kasih tahu dari mana ya. Mas RW dari Rembang, terima kasih. Tuban Manten Baru, surga dunia dia. Terima kasih Mas AM. Mas atau Mbak ini AE, Bapak mohon maaf minta tolong untuk video-video yang telah dibuat berkaitan dengan kajian yang sedang disampaikan, linknya semoga bisa dikaitkan dalam video supaya kami tepat untuk melihat video yang terkait. Mohon maaf sekali lagi. Untuk Kang Mas AE, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Begini Kang Mas, aku itu gaptek, sementara itu sendiri punya kesibukan dengan sekolahnya ya. Aku untuk mencari video yang mana itu juga aku ndak bisa. Biasanya teman-teman yang senior itu justru yang menunjukkan ini video ini loh yang dimaksud, video ini loh yang dimaksud. Jadi kalau aku menceritakan linknya, aku gaptek ndak bisa. Biasanya kalau videonya ketemu, aku tunjukkan gini, tonton di sini, ya gitu, ya. Jadi untuk aku mengcopy linknya itu kan nanti kalau di copy warnanya biru ya. Itu aja aku nggak bisa Mas. Ya. Tapi bagaimanapun aku berusaha untuk itu nanti supaya bisa lebih gampang ya. Terima kasih atas apresiasinya. Tapi setidaknya biasanya aku dengan cara yang lebih gampang tuh aku tunjukkan begini. Kalaupun linknya ketemu ya. Tapi kalau misalkan menyediakan link di dalam videonya itu aku nggak bisa ya. Ya maklumlah gaptek ya. Tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi apapun saran masukan dari Mas AE aku setuju, terima kasih dan akan diupayakan seperti itu. Oke, Mbak KPR-nya dari mana ini ya? Terima kasih. Mas SE ya, ini saudara Kristen kita dari Semarang tadi sudah ya. HS, oke terima kasih. Ini Mas SE, nanti sampean terjebak pada pemikiran seperti yang pernah kita kaji, Mas. Mas SE ini saudara Kristen kita bilang begini. Kristen percaya sebelum Yesus ada di dunia surga itu sudah ada. Bahkan sebelum Adam diciptakan. Karena surga itu rumah Bapa. Makanya kemarin kan aku bilang jangan katakan Allah bersemayam di atas arsy. Karena Allah menjadi terikat oleh ruang. Kan sudah kita dekonstruksi itu. Ya. Nah ini Mas SE ini kalau dibawa seperti ini dia juga bisa terjebak. Dia bilang begini, karena surga itu rumah Bapa. Itu akan dipahami secara harafiah atau metafora. Sekarang pertanyaannya, dulu mana rumah Bapa sama Bapa? Seperti kemarin, dulu mana antara arsy dengan Allah? Kalau Allah itu bersemayam di atas arsy. Ketika arsy belum ada, Allahnya di mana?
Karena yang dijelaskan wal awalu wal akhir itu Allahnya bukan arsnya. Begitu ya di sini kalau jenengan bilang surga itu rumah Bapa. Dulu mana antara rumah Bapa dan Bapa? Ketika rumah itu belum ada, Bapa ada di mana? Gitu. Jadi hati-hati. Karena Injil-Injil Yohanes itu juga dia berbicara dalam tataran filsafat. Bahasanya itu hati-hati. Dia nggak kering seperti Matius, Markus, Lukas. Itu kita baca gitu gampang mengerti. Kalau Injil Yohanes hati-hati. Bagaimana dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu gimana cara memahaminya? ya, itu untuk Mas SE. Untuk berikutnya siapa lagi ini ya? Mas Dede nyimak Gus, terima kasih. SK terima kasih ya. Semua di bumi negara. Oke, terima kasih. Borneo terima kasih. Pemalang terima kasih. Mbak KM ya. Aku kira itu ya. Kalaupun ada yang tidak aku baca, tentunya aku memberikan sebuah kriteria yang ketat ya. Aku tidak membedakan antara Kristen dan Islam, sama-sama aku baca semua. Selama apa yang kalian komentarkan di situ mengikuti aturan main yang aku bikin. Artinya apa? Jadilah kamu manusia, jangan jadi anjing. Karena aku hanya mengomentari komentar manusia, tapi aku tidak pernah memberikan komentar kepada anjing. Siapapun kamu, entah kamu Islam, entah kamu Kristen, aku nggak peduli. Ya, kalau komentarmu itu masih komentar anjing, aku tidak akan kasih tanggapan. Maka kalau mau minta tanggapan terhadap aku, ya, atau memerlukan tanggapanku, ya jadilah atau rubahlah dirimu menjadi manusia dulu dan berkomentarlah sebagaimana layaknya manusia akademis berkomentar. Kita di sini belajar, bukan saling menghujat, saling menyerang, tidak. Ya, ini Graito sudah mau berangkat, sementara kita belum masuk tajuk utama yang mau aku kaji untuk aku bagikan ke kalian dari Mbak kita, soleha kita yang ada di Jambi ya, tentang dakwah itu ya. Ini kontennya tentang dakwah, bagaimana harus kita lakukan. Untuk itu aku mohon dipersori, tidak bisa aku lanjutkan. Apakah besok saja kita lanjutkan? Masih kita perlu untuk diskusikan lagi itu nanti, biar aku belum bisa ambil keputusan ya. Waktunya benar-benar mepet. Graito sudah mau berangkat, maka aku putuskan sampai di sini dulu ya. Mohon dipersori untuk Mbak AM, ternyata molor lagi ya. Yang kemarin aku janjikan sekarang molor lagi. Waktunya habis untuk membaca komentar-komentar dari kalian. Karena komentar itu juga harus aku tanggapi, harus aku baca, itu sebagai bentuk apresiasiku kepada kalian semua. Aku memberi hormat ya terhadap apa yang telah kalian sampaikan. Sampai di sini dulu, semoga kita semua selalu dalam berkat rahmat Gusti Allah yang Maha Agung ya. Rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Jaga iman, Islam, Al-Quran, Kanjeng Nabi menjadi milikmu yang terdalam. Tetapi jangan lupa memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain yang memilih iman jalan yang lain. Karena mereka juga saudara kita. Oke, sampai ketemu lagi insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk yang laki aku ingatkan lagi, Jumat penuhi masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu sholat Jumat yang berjamaah. Kalau yang sudah paham, duhur jangan dilupakan. Kalau yang belum paham, oke, silakan sholat Jumat saja. Ya, pilihan ada di tangan Anda. Sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.